Nah, banyak jamaah umroh, jamaah Indonesia, jamaah umroh, jamaah haji ningali batur gitu turutan ulah cinta kumaha itu mungkin itu melewati sutra sholat itu hukumnya berdosa. Ya nanti ada dalilnya. Ya mengapa dosa? Ada ancaman. Ada ancaman. Ya. Begitu juga bagi orang sholat, kalau dilewati sutrohnya dan membiarkan orang lewat, itu bisa mengurangi nilai pahala sholatnya. Jangan dibiarkan orang lewat. Jadi ketika orang pergi haji, pergi umroh, ketika manasik haji itu bukan menerangkan tata cara umroh dan haji saja. Nah, perlu disampaikan tata cara berjamaah, hati-hati sutro. Jadi ketika kita lewat tuh ada yang sholat ke belakang aja, ke belakang, ke depan. Kalau di Madinah relatif bisa lah dihalangi. Kalau di Madinah kita bisa begini. Kalau di Masjidil Haram orang sholat ke halangan gini, wah dia dilabrak. Sok orang baca makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sutroh bagi orang yang sholat. Jadi dalam kitab-kitab ini judulnya Sutrotu lil musolli. Sutroh bagi sholat. Sutroh menurut bahasa artinya penutup atau penghalang. Tutup ember bisa disebut sutroh karena itu penutup, penghalang supaya debu binatang tidak masuk. Nah, sedangkan secara bahasa, secara istilah fikih, sutroh itu suatu tanda, baik berupa tongkat, umumnya di zaman Nabi tongkat, atau berupa garis, atau yang lainnya yang ada di hadapan orang sholat. Ada di hadapan. Tempat orang sholat ada beberapa macam. Orang sholat ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang di tanah lapang seperti sholat id. Nah, keterangan ini untuk menetapkan batas sutroh di ketiga tempat sholat itu. Mun di masjid raos tos aya garis kieu mah komo gambil. Aya lamun di tanah lapang kan. Ya, di rumah begitu. Nah, orang yang sholat di tanah lapang atau di rumah tapi jauh dari tembok atau dinding, dianjurkan menaruh satu tanda di hadapannya. Biasa tas, sajadah alir. Kalau sudah pakai sajadah, sudah, maka ujung sajadah sudah jadi sutrohnya. Jadi ujung sajadah itu sudah jadi sutroh cukup. Kalau tidak pakai sajadah, urang dina karpet nu polos sajadah kecil atau nyimpan apalah, jangan nyimpan uang. Nah, enak. Kamu lamun di sholat di tempat umum nyimpan HP, orang tersolat ke HP ke disabat kumaha. Nah, jauhnya disesuaikan dengan tinggi dan badannya orang sholat. Jangan sampai begini, bapak sholat di paling itu sutroh, nah di dia kan di dia balik halangkung gak itu kumaha. Ya, jadi lamun kosong sholatnya di sini. Ya, di zaman Nabi kalau orang beres sholat wajib, lamun gak ada sholat rawat di ba'diyah teh sok milani tembok yang kanan tembok. Jadi ketika orang lewat teh aman. Ya. Bapak kalau Jumatan kan sesudah Jumat ada sholat pada Jumat, cari tempat yang aman nyaman. Jangan sampai kita sholat ba'diyah di lawang panto. Atau didinya kerma pantongan hiji-hijina sholat dirinya lila di dunga liwat iku mah sakit tentu aya keluar kapal itu. Dan itu sholat, dia sholat kan keluar kumaha. Ya, cari tempat aman agar tidak dilalui orang. Ya, karena nanti yang melaluinya bermasalah, orang yang sholatnya pun nanti bermasalah. Disesuaikan. Nah, tanda atau sutroh bagi yang sholat bisa berupa apa saja, paling tidak sebuah garis. Seperti di tanah lapang kan orang sok digaris. Ada di garis ku kapur, kuncet, ada ukur apia, nama teknis mana.
Yang penting tanda ini untuk saf pertama, saf kedua dan seterusnya. Mun imam di zaman deui sok tongkat. Nah ada orang pada terus zaman sajadah gambil. Sudah zaman sajadah mah ujung sajadah itu sudah jadi sutroh. Nah salat dengan menggunakan sutroh hukumnya sunat saja. Dia teh di bahasa teh sama-sama saja acan sholat. Ya kita pilih sebelum sholat. Tapi sunnah yang muakkadah karena diperintah oleh Nabi SAW dan hampir semua salat beliau di hadapannya selalu ada sutroh. Ya selalu. Ayo nama di masjid-masjid Arab ini sok ayat. Nah ayat lagi itu tiga tetanggar. Abi nggak minta tinggal teh biasa di Islamic Center itu di Lombok. Kan 2 bulan yang lalu Abi kan itu oh sutro saya karena memang lega gitu banyak orang sholat di tengah. Nah pakai sutro bagus itu. Ya apa? Tapi sebetulnya kalau sudah ada garis begini, ini garis ini sudah jadi sutro, sudah cukup. Ya, kalau menurut saya sudah cukup. Jadi bisa apa saja. Mana dia? Nah selain itu terdapat riwayat bahwa Nabi SAW salat pernah tidak menghadap sutro. Nah ini hadis-hadisnya. Hadis yang pertama riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sahur Nabi, idza sholat ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Apabila salah seorang di antara kamu sholat, hendaklah menaruh sesuatu di hadapannya. Mana tuh? Supaya nanti kan pas kamu sujudan, orang sujud disimpan. Lalu sajadah kecil mah, karena sajadah bersama setengah, kita cukup sajadah itu jadi contoh. Kalau tidak ada taruh apa sih? Mau kertasnya disimpan aja kan? Ya, sal misalkan, tas, ulang dompet, bisa ada. Nah jika tidak mendapat sesuatu, tidak ada nih, hendaklah menancapkan satu tongkat. Nah ini satu tongkatnya kan langsung sholatnya di tanah lapang yang luas di tanah. Hari di masjid mah nggak mungkin nancapkan tongkat. Jika tidak ada tongkat, hendaklah membuat satu garisan. Ya fa'in lam yajid falyansib asor, fa'in lam yakun ma'ahu asor, falyahtut khoton, buat garisan. Garisnya mau yang ngadada jika ku kapur, ku arang, atau yang permanen jika iman kan permanen su enak. Ya. Terus mana gitu? Ya. Nah kadituna ieu tah. Summa layaduruhu mamaro amamahu. Kalau sudah menancapkan sutro, ini misalkan orang sholat, ini sutro. Kalau sudah pasang sutro, kemudian tidak akan memadorotkan orang yang sholat bila ada orang lewat. Nah di depan sutro. Sebab kalau nggak ada sama sekali, kayak orang lewat itu melewati sutro atau tidak. Tapi kalau sudah pasang sutro, lalu ada orang lewat di sini, tidak akan memadorotkan. Bagi yang lewat mau madorot, bagi yang sholat tidak madorot. Artinya, pahamnya, kalau tidak pakai sutro, ada orang lewat bisa memadorotkan. Dosa kanu ngaliwat, kanu sholat lagi paling tidak mengurangi pahala. Malah sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang sholat dilalui oleh perempuan, sholatnya tersang. Duki kain gitu. Ya nanti ada hadis. Jadi ada ulama satu sholat dilewati oleh 3 perempuan, kaudai dan anjing hidung. Oleh 3 sholat dilewati oleh anjing hitam atau sedang kadang diulangi. Ayat berpendapat itu. Kalau saya enggak tidak sampai batal, tapi bisa mengurangi pahala kalau dibiarkan. So, hadis kedua dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW karena idza kharaja yaumal id, kata Ibnu Umar bahwa Nabi SAW apabila keluar untuk sholat id, Idul Fitri pada Idul Adha, amaro bil harbati, beliau
akan menyuruh orang untuk menaruh tumbak di hadapannya. Di hadapan siapa? Di hadapan tempat imam. Ya, cukup imam tak tumbak tancapkeun, kemayunkan tombak eta. Ya, saha? Nanti apakah pertama setiap orang nancapkeun tombak atau kada? Ya, toh cukup urang sajadah. Atau imam garis lurus imam itu sudah cukup jadi sutroh bagi makmum saf pertama. Makmum saf pertama cukup jadi sutroh bagi makmum saf kedua. Saf kedua jadi sutroh bagi makmum saf ketiga dan seterusnya. Nah, kumaha lamun aya nu batal di tengah-tengah saf? Kumaha? Ya. Tahan dulu. Batal. Ya bari batal pada atas melepas atuh. Pokoknya batal, tos batal. Lamun badai hitut, tak akan batal berarti kan badai. Kalau masih bisa ditahan dan aman-aman saja tak. Tapi lamun tos tekiat, wah, umpat hapak we. Nah, lamun digigir, gampil, kantun, ngaleos. Iya di tengah sah. Kalau dia diam saja kan pegang sah. Nah, tapi keluar, dan keluarnya ulah ke sisi. Sebab kalau ke pinggir nanti bisa melewati sutro orang kemana kapangkan. Ya. Orang yang di belakang beri jalan, kudu batal beri isyarat dengan begini. Tetapi punten, lu ditukar ulah kieu, anggap itu diberi jalan. Ulah karunya beri jalan biar dia melewati. Yang melewati. Dia antara makmum. Ya antara makmum. Ayat dinas waibori. Jadi kalau ada orang kentut di tengah-tengah saf, lamun bade ngalangkung kapangkan, tong kagigir. Lurus ke belakang. Eta kumaha urang kali lulumpatan eta. Ieu saran ti abinya. Bapak nu gaduh diincu alit keneh. Di belakang. Lamun diajak jumaahan masih lulumpatan, ulah waka ngiring jumaahan. Belakang waktu Ya, sanes teh kenging. Mangga kan pancali, lamun masih kena lupatan ulah kan itu wajib orang kamu. Akhirnya ngaganggu anu punya kewajiban. Kita ingin menikmati khidmatnya Jumat, ingin menyimak khatib Jumat, budak pelupatan. Ayat 2 ke dari ya. Bahkan sholat tarawih, walaupun sholat tarawih itu sunat, da anggar kedah khidmat. Saat di api mana masih kena lupatan, tos di bumi. Biar lebih, tapi kan perlu dilatih kamacin. Iya, nanti di momen-momen tertentu, di waktu-waktu tertentu. Tapi lamun tarawih gimana teh? Gak ada barangkali terus temanang abiri terkuat capek ceramah barangkali gak ada yang bisa. Menuju sholat atau gila atau kalau mau di masjid Muhajirin di buah batu mah, terus taman di sana ini banyak orang tua, banyak pensiunan yang sudah ingin menikmati khidmatnya beribadah. Dimohon yang bawa anak masih ribut jangan dibawa ke masjid, kecuali yang bisa diam. Ya. Mau awas mau nyaman. Nah selanjutnya masih hadis kedua ya. Lalu salat menghadap tumbak itu, sedangkan orang-orang makmum berada di belakang Nabi. Dan Rasul biasa melakukan itu bila salat dalam safar. Nabi lamun safar kan kepungkur pada aya jarang aya rest area salat, paling aya tempat ieu salat bacekeun tempat mayun kana tempat. Mun aya tatangkalan mah mayun tatangkalan. Aya nama ada urang zaman mushola, zaman rest area. Ya. Lamun salat di kebon, di tanah ini aya sajadah, amparkeun sajadah, ujung sajadah sudah cukup. Jadi sutra. Kelas hadis katilu dari Abu Sa'id, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila seorang di antara kamu sholat, mau sholat apa saja, ya, maka fal yusolli ila sutrotin, hendaklah sholat menghadap sutro, dan wal yadnu minha, mendekat ke sutro itu ulah tebih deui. Kurang mah paling sabaraha sentinya. Kita ke sholat sabaraha senti? Sabaraha senti kan? 70 cm. Iya tuh orang jagung orang lah. Ya.
Nah, anu standarnya iya ya 1 meter 20 nya. Ayo mas 1 meter. Nah, ini kan ayo sekitar 1 meter 20, ternyata cekap lah untuk orang Indonesia nu 1 meter 20. Ya, 1 meter 20. Ayo nu 1 meter kan menjangkau karunya jadi gitu. Merumput begitu 1 meter 20. Ayo nu 1 meter 40 kan memang rada habis tapi eta lebih nyaman lagi. Komo anu sok cacanakan kan rada kapayun. Dan cacanakan mah teh sosios. Di payun anu salat urang yang atas. Hari disimpan di pengkar anu nyabet gitu. Ya, jadi itu tak aya nyaman. Payun urang itu sosios. Ya, lamun sajadah mah dina lebet sajadah. Ya, enggak ada masalah. Jadi menghadaplah ke sutro dan mendekatlah. Janganlah sahur Nabi walayada ahadan yamuru baina yadaihi. Jangan biarkan seorang pun lewat di hadapan sutro antara sholat dan sutro. Ya namun sajadah mah dinalabet sajadah jangan dibiarkan lewat. Termasuk anak kecil. Ya, jangan dibiasakan. Halangan ke orang halangan. Nanti dia mengerti. Atau kita kasih tahu jangan lewat sholat itu berdosa, tidak boleh. Nanti Allah marah gitu. Ya, tidak boleh. Nanti orang sholat kurang pahalanya. Ya, dan kamu melewat berdosa, nggak boleh. Jangan dibiarkan. Mau siapapun. Nah, fa'in ja'a ahadun yamuru. Nah, jika ada orang memaksa melewati sutro, maksa ini. Ya. Falyuqatilhu mah lawan tahan. Ya. Memang apa? Fa'inahu syaiton, setan. Kamu orang menuju sholat, padahal geus di sajadahan atau pakai sutro, eta maksa, geus dihalangan teh kada maksa, lawan. Malah perlu dipukul-pukul. Ngan di tengahna ulah ditonjok, habak atau kebuk. Tahan yang kuat. Ya, tahan yang kuat. Nah, di orang karena di kita mah sekarang banyak yang nyoh HP di masjidnya beres sholat gitu. Yo, anu sholat di sholat kehalangan, dikir dan ada sasalaman ngaliwat. Itu kita lain sasalaman ngahalangan, ya menuju sholat ngaliwat di halangan, sasalaman ngaliwat beda dari nyoh HP. Aduh, bingung lu sholat lagi, nah jadi sasalaman. Kalau ditahannya pakai kaki boleh nggak? Gini kalau anak kecil bisi gebis motor gitu, bisi gebis kalau belum kesampaian bisi pakai sel nggak keras pakai tangan kata bagaimana kalau tangannya tutup ya pakai kaki juga nggak ada masalah. boleh pokoknya jangan sampai dia melewati. Jadi kalau ada orang memaksa melewat, tahan dengan kuat karena dia itu setan. Di ulama masih kena menghargai lah, ya orang nggak mau lewat. Saya pikir ini tempat-tempat tertentu, terutama lamun di Mekah gara saudara hati-hati. Sekarang hadis keempat dari Bilal, kata bukan dari Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar saya pernah bertanya kepada Bilal, aina sholat Rasulullah SAW hina dakhalal Ka'bah. Di mana Rasul SAW sholat ketika masuk Ka'bah? Karena kamu kan ikut masuk Ka'bah. Hari Nabi sholatnya di mana? Menghadap ke mana? Bilal menjawab, antara beliau dan dinding Ka'bah sekitar 3 hasta. Jadi mayun ke dinding. Ke dindingnya sebelah mana saja silakan. Pokoknya menghadap ke dinding. Boleh menghadap ke Hajar Aswad. Nabi ketika di dalam Ka'bah menghadap ke dinding Ka'bah sejauh 3 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari sampai siku. Ini kurang lebih ya 40 iya betul, sekitar 20 teh itu cekat 40 cm ya. Sampai setengah meter. Jadi sekitar 3 hasta cekap. Nah, keterangan di atas merupakan perintah dan ajaran yang layak untuk dikerjakan bagi orang yang hendak melakukan sholat. Ya, mengapa? Agar sutroh ini menjadi tanda yang bisa mencegah orang untuk lewat di hadapannya.
Bagi orang yang ingin memaksa melewati, ia mesti ingat sabda Nabi SAW sebagai berikut. Tanu kekeh hayang lewat, sing ingat hadisnya. Ya, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musolli." Jikalau orang yang melewati di hadapan orang salat itu tahu akan siksa yang akan menimpa dirinya, mada alai, lamun ku Allah ditembungkeun bahaya melewati sutra, lakana ayakifa arba'in khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Lamun apalin siksana dosana, pasti ia akan berhenti selama 40, itu lebih baik daripada ia melewati sutra orang sholat. 40 di sini tidak disebut 40 detik, 40 menit, 40 jam, dan mau lebih ke 40 tahun atau 40 bulan, 40 menit dia mau. Paling sebarang menit ngantos anu sholat, sebarang menit paling 5 menit sampai 10 menit saja. Ditakdirkan eta jalmi teh lami sholatna antosan. Tongwa kaki lah, kurang naik motor, ternyata STNK, SIM oke, tinggal di dompet, ya. Pas di bebas, alah, ayo operasi lodaya, waduh nanggung, waduh, tungguan, operasi sabar aja, daripada diangkut ke motor, tungguan tuh, nu kitu wae urang nungguan. Kok mau imah kaitannya dengan dosa? Kaitannya dengan dosa. Kurang kaitan begitu wae ditakdirkan ngamalannya yang paling ditilang tebus we. Imah mau tiasa ditebus, mau ditilang dosa. Bagaimana kalau kita sudah pernah melakukan istighfar, bertobatlah kepada Allah. Nah, sesuatu yang dosa itu boleh dilakukan cuma satu alasannya, darurat. Darurat itu kaitannya nyawa. Ya, nyawa membahayakan. Contoh, jika ayah sholat persis di makom Ibrahim, namun iya kapan kan makom Ibrahim sebelah sini. Ini Hajar Aswad, ini kan makom Ibrahim. Ini Ruknul Yamani. Nah, ada orang sholat di sini. Ya, namun orang cicip pasti didorong atau kenutupan. Ya, wah orang kan Ibrahim, iya sholat rumah aja sholat kata ini. Ya, padahal makom Ibrahim itu bukan hanya di sini, bisa ke belakang daerah sebelah sana. Ya, malah ulama Mekah semua Masjidil Haram itu bisa disebut makom Ibrahim. Lamun kosong di makom Ibrahim, mangga. Lamun penuh, tak aya nu maksakeun, hayong didinya da ieu makom Ibrahim. Didinya maksakeun urang kalangkung kantos. Naon ibagu keur saruyun ibu-ibu. Buka orang mana segera buka India, buka Nigeria. Udah langsung cici kadorong bahaya nyalewat itu mah kumaha. Sami jika di masjid itu. Ya, paling dia sholat sunat. Orang ieu kan bade mapa jadi salah-salah ya bade mapa. Lamun ngantosan ditukake da ngabring atuh bade sholat. Lamun nuwuan, wah urang kadorong bahaya kumaha deui. Ada gitu mah di sholat itu teh paling dia we kajian ngalangkungan anu keur sholat, tapi belah dia sholat, biar dia sholat tak aya jalan, ieu tos ngadorong, lamun urang cicing kadorong kalayan, dan itu nyawa masalah. Di tempat tawat urang liren komo geubis kade kan. Ya. Lamun murah, lamun senal misalkan copok tos kering boriling lah, komo di senal capit. Sebab lamun turun kitu katiga LTHC ngeureunkeun aku. Kalau tawaf ifadah kan barang sadaya. Ya. Tuh, jadi kalau orang tahu ya bagaimana siksa yang akan menimpanya, dia akan berhenti. Walaupun selama 40 Terus para hadirin rahimakumullah, orang yang sedang sholat, jika ada orang yang mau melewati sutrohnya, hendaklah memberi isyarat isyarat atau menolak dengan tangan gila. Isyaratnya begini, mau begini, maka karena isyarat teknis isyaratnya kumaha. Jika ia memaksa mau melewati, maka tahanlah lebih keras lagi.
kurang tong diisyaratkan menurut maksa lebih keras lagi. Bilih ia tidak menyadari menurut mapangan ngalamun lebih keras lagi. Sebagaimana pada hadis nomor 3 tadi di atas dan hadis berikut ini dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu sholat, jangan membiarkan seorang pun melewati di hadapannya, seorang pun. Kalau istri, suaminya, kalau suami, istrinya, anaknya, mantunya, besana, badai sakit, jangan. Termasuk raja melewati sutroh halangan. Jika ia memaksa, hendaklah tahan dengan keras. Bahasa hadisnya, ya, fala yada'a dan fa'in aba falyuqatilu lawan dengan keras, tahan, ya, karena sesungguhnya ada setan bersamanya. Sedangkan Abu Sa'id berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, idza sholat ahadukum ila syai'in yasduruhu minan nas, apabila seorang di antara kamu sholat menghadapi sutroh bagi orang-orang yang mau lewat, maka apabila ada orang yang mau melintas di hadapannya, hendaklah ditahan. Fal yadfahu, tahan. Fa'in aba, jika ia menolak ditahan, kekeh yang lewat, fal yuqatilu, lawan dengan keras. Fa'in nama huwa syaiton, karena dia itu setan atau bersamanya ada setan. Kan waktu itu orang mau mitohak ngaliwan. Abi kantos menuju konana kali jadi kan budak ya berulang sholat ngahajakeun budak teh ngaliwan. Berarti lah berotak di ketika kali kawahan ya kereka. Ari urang kertas sholat nanti ari sholat ngahajakeun gitu. Pas rek ngaliwan ku abi kieu. Main si borongna kena kuat ya lamun dirinya we kapokkeun. Dihalangi, anak pun kalau dihalangi nanti dia mengerti. Tapi kalau menuju sholat dengan budak pelupatan, juga yang neke budak gitu. Hari dek di neke, bapaknya preman can pensiun. Ya, tapi di arah beres sholat. Kau beri budak nanti, aduh, ya teh budak nanti nungawakap, bapaknya nungawakap ke tanah kan diomongin. Ribut orang incuna DKM gitu banget tuh begitu ya. Jadi ulang-ulang dulu DKM incu orang mah bebas di masjid tuh kayak gitu ya. Nah kalaupun mau ke masjid dasar hayo wae ke masjid ya kumaha. Nah dipangkar, jangan di tengah-tengah sak kayaknya dina tos ieu orang baper jamaah di orang kali lamun sholat sok disalatkeun di tengah-tengah orang dewasa, itu tidak berdosa dengan kurang tepat. Sebab lamun di tengah-tengah orang dewasa kira mun ngabelecet katukan dan itu ngabelecet lagi ngabelecet ke banyak bolong ya. Tamurang kali teh dipengker di mana raribut oge lulupatan moal ngalangkungan anu ieu. Mata anu itu sing rapat ke budak culak-culik dipengker, anak kecil itu di belakang. Di mana lupatkeun antara budak leutik relatif aman. Ya. Mohon jadi sing kuat. Jadi urang mah supaya ngarah teu ribut, disalap-salapkeun, henteu ribut. Pas mimiti mah geus Allahu Akbar. Setengah jalan. Ada di belakang mah lupatan kan antara anak kecil. Dan urang anda teu nyaman. Ya. Nggak bisa di belakang. So, orang sholat imam maca baru dapat lupatan teh kuku ngadang gedung. Terus sekarang apakah melewati sutroh itu membatalkan sholat? Nah, mengapa ada judul ini? Karena ada hadis yang oleh para ulama dipahami ini membatalkan sholat. Ya, versi Abi tinggalnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bahasa lagi. Yang fokus sholat, yang memutuskan sholat itu, jadi sholat itu bisa pegat, tak pegat di dia teh, ada yang memahami tesah, tos pegat sholat. Ya. Bila ia dilewati satu almaratu perempuan, wal himaru kalendei, wal kalbu dan anjing. Jadi riwayat sanes anjingna anjing hidup.
Nah anjing hideung mah saur Nabi setan. Aya hadis sahih. Anjing hideung mah setan. Ya. Apakah setiap anjing hidup setan? Walau ya. Wayaki dalika mislu akhir rajul. Tuh kalituna untuk menjaga agar tidak dilewati, hendaklah yang sholat meletakkan seperti kayu yang diletakkan di atas punggung unta. Jadi zaman Nabi lamun ada orang safar, onta teh parkirna di mana ya? Nah, nancepkeun heula kayu cet panggung. Ya, nah, kita lihat kan eta. Tajak Nabi supaya tidak dilewati, nancep ke sesuatu, maju kan itu. Nah, ayat tapi terkadang ya, terkadang uji menurut sholat, uji kali-kaliwat dikieu, apa ya mas? Tapi ayat dikieu, ada nggak boleh kayak dia uji, dan naon uji mah. Tapi lamun anjing boleh, ya, pun anjing mah boleh. Sebab ada ulama yang mengatakan besar. Nah, coba tanya. Sedangkan dari Aisyah, nah, jadi tadi kan di Abu Hurairah, saur Abu Hurairah, Nabi bersabda, sholat itu bisa putus kalau dilewati perempuan, kaldai, dan anjing. Nah, dari Aisyah diterangkan di hadapan Aisyah sesuatu yang dapat memutuskan sholat. Jadi sholatnya bisa pegat, bisa tesah kalau dilewati anjing, keledai, dan wanita. Aisyah pun berkata ambek, karena Aisyah wanita kan. Cek Aisyah, kalian menyamakan kami yang keledai yang anjing? Ya, kamu menyamakan saya keledai yang anjing begitu? Demi Allah. Nah, Aisyah pakai dalil. Ya. Aku pernah melihat Nabi SAW sholat di bumi Nabi, sholat tahajud. Sedangkan aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblat. Jadi gitu, Nabi sholat tahajud. Hari nanti poe. Aisyah berbaring. Teu apal Nabi sholat. Si sampean nanti ke arah sutroh Nabi sampean. Ketika Nabi sujud, nah karaos ayah sampean Aisyah oleh Nabi digeser ke Nabi sujud, cali sujud kedua. Pas tadi kaki Aisyah sorodor deui karena sutroh Nabi. Ya, jadi Nabi terus sholat, Aisyah terus nyodorkeun. Aisyah tidak tahu ada Nabi sholat dan menuju kolom. Nabi pun tidak tahu itu kaki Aisyah. Nah, poin. Kalau itu membatalkan sholat, pasti Nabi bakal mengulang sholatnya. Tapi Nabi terus sholat. Tapi jangan diartikan boleh suku ya kaki kita boleh melewati sunnah, bukan. Ya, lamun tengah hajat sholatnya salah dan tidak berdosa. Istri bapak sholat misalkan, ya. Poek sholat tahajud doang, bapaknya udah pokok juga ngalangkung, gini mah. Oh jika ke sholat di ngalangkung ya tenan awan, ya. Teruskan sholatnya dan kita pun tidak berdosa kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu jangan melewati. Jadi Nabi setiap kali mau sujud menggeser kain-kain Aisyah. Tiap kali sujud menggeser Aisyah. Aisyah nari, saudara kedai tarik begitu. Ya. Keterangan maksud hadis Abu Hurairah, ada ulama yang memandang hal itu membatalkan sholat. Kalau sholat dilewati perempuan, kali dan anjing itu akan membatalkan sholat. Ada juga yang memandang terugi kabatalna, hanya mengurangi nilai pahala sholat. Jadi terputus di sini, terputus pahalana teput. Begitu. Ya. Pendapat yang kedua, lebih bisa diterima. Ya, anu eta tah yang mengurangi nilai pahala, jadi bukan membatalkan. Mengapa? Buktinya Nabi SAW tidak mengulangi salatnya ketika Aisyah berbaring di hadapan sutroh beliau. Lalu mengapa Nabi membiarkan Aisyah melewati sutroh? Nabi membiarkan Aisyah begitu saja, ya, berbuat begitu
karena beliau tidak tahu, karena pada saat itu gelap gulita. Aisyah pun mengatakan, mengapa saya berani nyolodorkan tenawan tadi? Melentangkan kaki. Mengapa saya berani nangujarkan kaki? Karena saat itu tidak, rumah-rumah tidak berlampu. So, karena kesimpulan satu, orang yang hendak sholat hendaklah menghadap sutroh di hadapannya. Satiasa. Ya, badi berjamaah, badi munfarid, badi di mana, termasuk di rumah sutroh. Dan jadi orang mah relatif aman karena sudah zaman sajadah. Tos nang sajadah mana tos aman. Ya, tambah satu lamun di masjid karpet polos, teu aya garis. Ya, lamun satu sama gak, aya sama gampil. Imam garis lurusnya jadi sutra bagi sahabat tamu. Begitu tanya itu sholat sunat. Jadi sholat wajib, sholat sunat di mana? Nyimpan naon? Ya, menyimpan sesuatu. Bagus di Bandung tadi di mana nu aya sutra? Oh ini ayatnya. Oh iya, bagus saya. Jadi sholat ayat ayat tadi. Nah, jika tidak ada, menghadaplah ke tembok, ke dinding, ke tiang, ke pohon, atau yang lainnya. Murama karena kursi, ayat lemari, ayat karena lemari. Saya udah pun sholat sunat, tak ayat kan gitu. Ya, kalau dia kan gitu. Jadi aman, gitu. Kayak gitu aman. Yang kedua, pada waktu sedang sholat, jika ada orang hendak melintas di dalam batas sutro, hendak beri isyarat dulu, beri isyarat. Ditahan dengan tangan atau lebih keras lagi jika diperlukan. Dikir mukul karena dia gitu kan orang tahan. Tapi di Madinah kan harus masa kieu ya ditahan. Itu ningali orang tahan begitu. Dalam menghafal hadis nama, mengapa saya begitu ini? Bacakan hadis. Mereka itu kalau kita bacakan hadis mereka akan tunduk. Termasuk orang Arab. Ya. Termasuk askar-askar lamun nyaros orang ya, jika orang kan sapa terkadang tos sholat lohor teh sendiri sholat lohor 4 rakaat. Nah pas asarna tarik di jamaah ya, terus di jamaah teh nyasok jalan-jalan pas waktuna gini kan tos asar nih sholat pan sholat asar orang pada atas badai ka hotel ayah askar haji sholat sudah jamaah kosong dan jamaah kosong. Oh iya ayo tenang ada di jamaah. Oke, kita di sana sudah sholat maghrib 3 rakaat. Allah cabut tarik di sana 2 rakaat. Wih, abi mamon, kewe sholat di sana kiri mana? Kiri nunggu, tidak ada masalah. Boleh. Terus yang ketiga, tetapi jika orang sholat tidak memakai sutro, nah polos termasuk di rumah. Jika ada orang melewati di hadapannya, hendak memang diberi isyarat. Diberi isyarat walaupun kita tidak pakai sutro, atau ditahan dengan tangan, tapi tidak boleh lebih dari itu. Jangan terlalu keras, dan itu bisa jadi kaliwat jauh sutro. Ya, tidak ada sutro. Keempat, melintas di hadapan dekat orang yang sedang sholat merupakan dosa terutama melewati dalam sutro yang sedang sholat. Kalau sudah pakai sajadah ngaliwat karena sajadah jelas dosa. Kumaha nu teu sajadah polos. Nah langkung ari caket teuing mah kanu salat. Najan teu ngangge sutra caket teuing kana salat pada apa? Mun berarti rada tebihan. Jika aya nu salat, tah paling dieu lah saeutik. Urang apa di dia kan aman. Tapi lamun persis di hadapannya kan eta atuh kira-kira we eta kira-kira sujud pelebah mana? Tah payuna. Payuna. Kelima, sedangkan jika ada orang melewati di luar sutro yang sedang sholat, ia tidak berdosa. Begitu juga melewati jauh di hadapan orang yang tidak memakai sutro. Kalau pakai sutro, ambil. Kalau ada orang sholat di sana, orang mau garis itu, iya aman. So iya, kan iya kan batasnya. Nah, ada orang sholat di sana, orang pas ngelangkungan, iya masih kena aman. Ya. Segala. Tapi lamun polos, orang teh polos mah belah mana ya rata tebihan. Jadi rata tebihan. Tapi lamun tos aya sutro, misalkan, ieu geurin aya nu calit ka urang, ngomong kan. Ulah, kamu ka dieu tahu gitu.
Ya, hari ayah sutra mah awas batasnya orang asal payun sutra sakedik aman. Dan anggar ahli cakatnya tidak tenyaman, oke pak payun. Ya. Barang ayah sholatnya, padahal ngalanggung dia gitu sosial, tapi orangnya rada tebihan. Eta tos sudah menghormati bagus sekali. Yang terakhir, melewati sutra tidak membatalkan sholat, tetapi bisa mengurangi nilai pahala sholat. Terutama kunut 3 makhluk tadi, haji, kalde, dan wanita. Mengapa itu? Wallahu a'lam. Saya belum mulitnya mengapa 3 binatang itu, 2 binatang, 1 wanita. Kalau oleh wanita mungkin lah jadi perhatian. Kamu ngaliwatan ugelis. Wow, gitu juga buyar orang. Los sakitu tentang sutra. Insya Allah kedepannya orang ada sholat berjamaah. Ya, nanti ada berjamaah bagaimana, kalau 2 orang bagaimana. Terus komat itu harus sudah bersah atau bagaimana, atau sebelum bersah kan sok ayat pertaruhan. Yang komat telah terus bersah atau bersah dulu terang komat. Terus siapa yang layak jadi imam? Yang jadi imam numpang kolotna, numpang jangkungna, atau ketua DKM, kedah sekretaris, bendahara lah gitu. Nanti bahwa berjamaah 2 orang, berjamaah 3 orang, terus lamun masbuk lebih dari 1 orang, boleh tidak dilanjutkan berjamaah. Bapak ketinggalan 2 orang, ketinggalan 1 rokaat. Ketika imam selesai kan yang 2 bangkit meneruskan. Itu boleh nggak diteruskan berjamaah atau tidak? Itu perlu kita bahas. Ya, mengapa? Karena yang itu ada yang mengatakan tidak boleh berjamaah lagi, kadang munfarid. Jadi ada 3 kali imam gitu ya. Misalnya kita satu rakaat kelewat, terus yang kedua dia kelewat. Ya. Jadi kan nyambung terus. Nah, apa itu boleh atau tidak gitu? Ya dibahas karena ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi teknik sana masbuk berjamaah di munfarid. Nah ada. Tapi ya masalahnya kita bahas. Ya. Terus bagaimana perempuan berjamaah? Perempuan saja. Karena ada dalil kalau perempuan mah 3 orang misalkan. Jadi jangan seperti laki-laki, tapi di tengah. Sejajar di tengah. Ada dalilnya. Kalau itu sahih dipakai. Kalau itu sahih dipakai. Tapi kalau tidak sahih berlaku seperti biasa, seperti laki-laki. Insyaallah saya edisi berjamaah ada 7 atau 8 edisi lah. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau misalnya kondisi di masjid prakteknya polos, tidak ada sutra, setelah sholat kita masbuk hanya kebagian 1 rakaat. Setelah itu imam selesai, kita 3 rakaat lagi munfarid. Maka kita harus mencari sutra. Nggak usah, tos saya ada tos polos, tos udah aja gitu. Udah aja tos. Nggak usah pindah ke dekat tiang gitu, misalnya ada tiang pindah. Kalau memungkinkan bergeser boleh. Kan bergerak 3 kali nggak boleh. Atau kalau ada udur tesawesios. Kalau tidak ada udur sama sekali, jangan. Ya. Kalau ada udur misalkan kita kurang nyaman sholat sebelah ini, sebelah sini ada tiang bergeser supaya kita jadi menghadap ke sutra, diizinkan. Seperti kita sholat pas geningan bau ucing lagi itu nyaman, mundur ke sedikit atau bergeser sedikit, mau kanan mau kiri itu diizinkan. Atau mau atas saya dinyala biar saya satu. Atau misalnya simpan apa gitu. Nah untuk paling nanti untuk rakaat keduanya kurang kerasa nyenak sapu tangan pas Allahu Akbar, boleh begitu, boleh kan, pernah dibahas. Jadi boleh ketika kita sholat menyimpan sesuatu, ya apakah karena di depannya itu berpasir, panas, dingin, termasuk ada sutra, ada sutra pas nyenak sapu tangan pas Allahu Akbar kadinya nih kanan sapu tangan sujud ya bang. Ya ada lagi? Mana? Di kondisi di sini karena masjidnya sempit kan
sering kejadian dari satu jamaah sama yang lain melintasi sajadah gitu ya, karena memang sempit. Pas mau mundur masih ada jamaah di belakangnya yang lagi sholat gitu ya, sholat sunat. Kemudian ke samping juga lagi sholat, menjadi bingung mungkin pada dia, jadi melintasi tapi sedikit sajadahnya. Gitu. Ya, kalau tidak memungkinkan, sudah ada solusi di sini. Ditunggu walaupun selama 40. Tapi waktu di Mekah balik ke mana? Ada ditunggu kan? Lu iya abi hayo ngompol ditahan sama 10 menit lagi. Ya. Kecuali mau darurat jadi kaitannya nyawa. Kaitannya. kalau di Mekah itu kan nggak ada darurat nyawa itu boleh kan melewat. Ada yang darurat nyawa di tempat tawaf itu darurat nyawa. Ya, kalau kita diam ada orang sholat di tempat tawaf dia kaseret, di tempat tawaf dekat Ka'bah nggak bisa. Mereka tidak akan tahu yang di depan bagaimana. Pokoknya mah maju, ya. Kecuali pun ada najis, tak ada najis itu langsung cleaning service langsung kita mah di garis scoring dia ada orang dikasih sih. Ya. Kalau dia itu dia bahaya. Ya orang leren lagi ya, jadi wah kak dorong. Ya kalau di lantai 2, lantai 3 mungkin relatif aman. Di lantai 1 mah waduh. Kalau tawaf di patung. Kalau tawaf sunat musim umroh malah relatif aman. Tapi kita tergantung waktu umroh juga. Kalau umroh Ramadan, waduh padat pasti. Ya setiap saat padat Kan yang pada dasarnya boleh ya kalau darurat ya. tapi orang di masjid, aduh kayaknya sholat jauh, kayak Ajak ngobrol. Kan itu lebih baik daripada melewati. Lamun apal dosana ditemukan, dia akan berhenti selama 40 namun ya orang ada 40 malu di 40 menit paling 5 menit. Makanya orang pada sholat kalau tempat mungsakir kena cari tempat anu di saat orang mau pulang teh aman, pilih air nurusu. Cuma sholat sunat pangolana begitu, yang ini cabai dilawak, ya mereka luar ribu, ya belilah di sholat teh kan diomongkan. Ya cari tempat aman, ada orang yang mau pulang tidak sedang Nyaman. sami di jalan raya oke sami durang raya jalan bebas ya lowong di payung teh iya mobil iya motor laut dua naki iya dimakan terikat itu keher dong cik atuh rek laut mah kasih karena iya duduk kapayun lowong iya mobil iya motor ditidiran naon cenah ngahalangan lain temenang laut ulah ngahalangan tuh batur di jalan kan tidak semua santai kayak mengantarkan barang mengajakkan sekolah dan lain sebagainya karena surti gitu jadi mobil maju di motor ini ya mau kalau dia ngasih jadi ngahalangan kalau dihari naon ini kasih sih maksudnya kasih sih maksudnya tenang atau konek tenang di sisi biar orang lain sholat di sana. Muntah aja kalau rumah kayak kan. Nah, kalau sekapnya, insya Allah sesi payun orang karena MC akan sholat berjamaah. Sekitu untuk biasa kami atur. Aku kalau ada wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu